pemain-pemain dari NFT dan masih berlanjut karena kita berpindah ke arah Pekado. Ada Bigetron versus Box Gaming. Oke, sudah sadar gue jumlah pemain dan jumlah tim ada 14, berarti tadi 15, yang dimana talent e-sport tidak bermain lagi dan didiskualifikasi untuk hari yang kedua. Tapi dari Bigetron Alliance memutar dari seorang Zuxi dan juga Yuhai untuk mencari angle nampaknya yang lebih luas, dimana memang kuncinya adalah apartemen merah untuk melihat lebih lebar ke arah break yang cukup sendiri. Posisinya tidak terbaca oleh dari Red Alliance. Luxi membuka nampaknya untuk mengokang satu buffer granat ke arah Soas, tapi Soas pun nampaknya udah menyadari adanya suara-suara kokangan. Tapi Zuxi masih menambah lootingan mereka juga. Menarik bagaimana posisi dari Red Alliance, mereka merapat di arah apartemen merah. Ini apartemen merah ya, kalau gue sempat ngobrol dengan beberapa coachnya PUBG Mobile tuh. Apartemen apa ini namanya? Enggak, bukan. Oh, bukan nama di komunitas gitu. Oke. Ini dibilang tuh kayak kalau mau fight untuk nabrak ke arah arena ataupun ke arah apartemen merah, mending dihindarin aja karena wasting time banget gitu. Lo ngapusnya harus ngecek semua bagian ruangan, lo harus bener-bener bisa tahu keberadaan musuh itu ada di ruangan yang mana, dan nggak ada jaminan kalau tim yang set up di arah dalam dari apartemen merah itu mereka nggak bergerak, bisa bergerak maksud gua. Pasti kan rata-rata bakal nahan tembakan gitu, bakal tahan posisinya juga dan meminimalisir info ke arah tim lawan. Dan ini yang lagi dilakuin sama Bigetron ke arah Box Gaming. Sebenarnya nggak apartemen merah doang sih. Gue dari dulu juga ngelok pemain-pemain yang beberapa gue coach gitu. Pokoknya ada yang ngedev di apartemen, jangan pernah lo tabrak. Apapun itu apartemennya, karena lo bakal rugi banget. Lebih enak sharing aja gak sih? Banyak yang bilang tuh kayak kalau misalkan itu circle kecil, udah circle 6, circle 7 atau circle 5 lah minimal. Itu mendingan ya udah lo sharing apartemen aja, kalau dia di atas ya lo di bawah aja gitu. Ya udah, iya, kalaupun lo nabrak untuk paksain, mereka udah siap gitu. Mereka di atas, pala lo bakalan lebih mudah didapetin. Apalagi lo ketahan di tangga, lo ke take down, temen lo nggak bisa cover full gitu loh. Jadi dan nggak ada jaminan juga kan bakal ada setup utility yang begitu banyak. Betul. Dan ya, memang lagi-lagi harus dihindarkan fight-fight di apartemen. Itu bakal menjadi kerugian total untuk tim yang memberikan distract ataupun nge-attack tempat tersebut. Dan di sisi lain, Talent All Star yang sudah mengamankan kompon-kompon di sekitaran mereka, dan adanya spekulasi tembakan juga yang dilakukan ke arah sisi high ground. Adanya tembakan-tembakan peringatan mungkin ini untuk mengusir tim-tim yang sedang melakukan rotasi di sekitaran mereka. Tapi dari Pekado masih cukup alot antara Red Alliance dan juga Box, tapi setup yang dilakukan sebenarnya lebih rapi dari Red Alliance. Kalau mungkin mereka menyadari pemain-pemain dari Box, Tigan bakalan di-lock dan digerebek satu demi satu terlebih dahulu. Ya, dan lihat pergerakan yang dilakukan oleh Luxi, sudah mulai melakukan setup keluar dari arah apartemen merah, ingin berpindah menuju ke arah arena, dan sudah di-lock juga ternyata oleh seorang Liquid. Informasi sudah mulai masuk dan harusnya kepala dari Soas udah di-lock banget sama pemain-pemain Bigetron. Dan Zuxi pun kali ini masih mencari keberadaan pemain-pemain Box yang lainnya, sudah terspot. Soas berpindah tempat dan Brick kali ini masih di posisi yang sama dan akan berhadapan dengan Zuxi. Yes, begitu dari Tigan, belum bergeming juga, masih stay di balik belakang pintu, tetapi memang sakit lengan yang dilakukan proning terlalu lama, ini menyebabkan kaku untuk menembak nantinya. Tapi dari Luxi mencoba meretake posisi yang lebih aman lagi, tapi Liquid belum bergeming, masih tetap lock fokus ke arah Soas. Soas ditabrak. Oke, break yang nampaknya bakalan menjadi ketahuan posisi, tapi Luxi ditembak juga dari seorang Soas dan masih bisa mengamankan dirinya. Dan yang menarik adalah dobrakan yang dilakukan Zuxi dan juga Yuhai ke arah break ini. Betul sekali, bakal langsung ditabrak masuk ke bagian dalam dari arah kasino. Kali ini Kan akan langsung ditumbangkan dengan M249 dari seorang Zuxi. Satu pemain dari Box Gaming dipulangkan menuju ke arah lobby. Set up push yang begitu barbar dari Zuxi dan juga Yuhai. Ya, bakalan diterobos aja bos. Dan break nampaknya bakalan menjadi kontestan selanjutnya dan bakal menjadi korban selanjutnya nampaknya. Dan Marco cukup mendirikan diri belakangnya, tapi dari Luxi menutup smoke dan bakalan diterobos aja nampaknya. Dan Liquid pun siap siaga juga untuk lebih merapat. Luxi ada spekulasi yang dilakukan juga. Lihat, satu lemparan granat bakalan mengarah ke Soas 2 bebek. Ledak on point ternyata, dan misalkan 2 player aktif saja untuk Box Gaming. Ini 4 versus 2, kesempatan besar untuk Red Alliance. Ya, 2 bebek berhasil diamankan ternyata oleh Bigetron. Walaupun ada trade knock yang terjadi, namun Luxi masih dalam posisi yang cukup aman dan sepertinya pergerakan ofensif akan dilakukan oleh Bigetron saat ini. Zuxi dan Yuhai akan segera memberikan follow up-nya, dan lihat pergerakan dari Liquid begitu cekatan untuk menyelamatkan posisi dari seorang Luxi yang sedang terknockdown di bagian rumah kos-kosan.
ngos-ngosan. Oke, dan nampaknya dari Marco masih proning aja karena mengetahui suara Pickle juga udah mendekat ke arah dia. Dan di mana ini tandanya adalah Red Aliens bakal mengepung pergerakan dia dari arah sisi atas. Yuhai bakal menabrak, ini berani banget sih Yuhai sih. Dia pede mungkin nih, udah mentalnya dari Marco mungkin udah turun dan ini adalah kesempatan dia mendobrak. Tapi menurut gue lebih bijak dia nunggu Zuxi sih untuk lebih merapat. Gue jadi kebayang kalau misalkan Yuhai ngomong gitu, kalau dia lagi taunting. Hey, tak usah panik, di atas saja. Jadi kayak agak ngeledekin musuhnya gitu dengan taunting yang dilakukan sama Yuhai. Iya, tapi Yuhai tadi lumayan memberikan impact juga yang cukup besar. Dan Zuxi bakalan ngeflank begitu saja dan sudah mendengar juga suara-suara step. Tapi adanya trap yang bakalan dilakukan dengan satu Fred Granat yang dilakukan oleh seorang Marco. Tapi masih gagal untuk mengurangi darah dari seorang Zuxi. Oke, sudah mulai di setup kembali dari arah tangga. Akan segera datang pemain dari Bigetron. Sementara dari bagian celah kosong ini akan langsung dihajar begitu saja. Namun Yuhai ternyata berhasil diamankan. Bermain di bagian luar ternyata. Close combat tipis dan rata sudah Bigetron. Berhasil menguasai area PK2 lagi dan lagi. Tapi Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Agak sedikit nafsu untuk mendapatkan sebuah kill. Yes, memang tadi cukup sulit. Bagaimana tadi gue bilang, kalau mengedobrak dari apartemen itu paling resikonya lo langsung bisa mudah didapatkan kepala ataupun badan lo karena lo dari arah bawah itu kurang sigap. Dan Alter Ego diam-diam sudah menyelinap bagaimana Liquid yang bakalan di loop itu saja dengan tapping-tapping Super Luna yang dilakukan, tapi fokusnya ke arah bagi untuk menyulitkan bagaimana nanti Red Aliens melakukan rotasi. Tapi Super Luna melakukan retake posisi lagi yang lebih aman karena sudah diketahui oleh Red Aliens adanya refrag balik juga ke arah dia. Super Luna lebih naik ternyata ke arah sisi high ground. Betul, dan buat yang lagi nonton jangan lupa di like, let's go. Kita tembuskan 10.000 like-nya dulu karena yang nonton udah di atas 22.000. Wah, 22.000 nih Wow. masih early. Nah, nanti bisa lihat game sih menanjak nih. Setup yang dilakuin dari Genesis Dogma nih pada umumnya seperti ini, seperti kotak. Tapi satu playernya dari Satar membuka jalan nampaknya untuk menentukan choke point di circle ketiga yang dimana sebentar lagi akan berjalan. Betul, dan mungkin buat teman-teman yang bingung kenapa TE Didis. TE Didis itu karena mereka menggunakan akun yang berbeda dari akun yang mereka daftarkan untuk Snapdragon Conquest PUBG Mobile Pro Series. Makanya didiskualifikasi karena walaupun yang main bener, tapi tetap yang harus dijunjung tinggi adalah sportivitas. Ketika sudah mendaftarkan dengan sebuah akun tidak boleh diganti kecuali benar-benar alasan yang benar, yang urgent gitu. Kayak Iya. misal tiba-tiba akunnya dihack orang atau Gitu. akunnya tiba-tiba lupa password, tapi nggak mungkin akun lupa password. Atau karena- handphonenya lagi lowbat, baterainya lagi itu nggak bisa dinyalain lagi gitu. Tidak mungkin, tidak Oke. mungkin. Tapi SG itu sulap dari arah utara, mereka berputar bermanuver ke arah timur yang dimana mereka akan menemukan kontestan selanjutnya. Tapi circle ngejomplangnya jauh banget dimana memang kalau circle ketiga lebih diameternya jauh. Dan yes, Luxi cukup kesulitan nampaknya. GDG sudah mendeteksi satu demi satu pemain dari BTR dan cukup pusing tujuh keliling nampaknya Zuxi untuk menjaga space dan mengamankan dirinya masuk ke dalam kompon. Oke, perlahan-lahan sudah mulai bergerak, pelanan pasti through the smoke dari Genesis Dogma. Melihat pergerakan dari Bigetron. Berarti kalau nggak salah Bigetron ke sandwich dari dua tim ya? Dua tim. Ada Alter Ego, terus Yes. ada GD juga yang saat ini sudah memantau dari arah sekitar Pekado. Yes, memang ini bukit-bukit Pekado memang sebenarnya titik checkpoint juga yang biasa dilakukan oleh beberapa tim, dan Red Aliens juga sebenarnya mengambil juga spot ini, tapi lamanya waktu tadi untuk menyisiri pemain-pemain dari box dan Morp ternyata Jacques sudah dikepung oleh dua pemain dari BAT Best Absolute Game yang dimana gue tidak melihat pemain-pemain Morp lainnya, mungkin Jacques ditinggal begitu saja. Yes, dari Quadro, BAT lumayan sih untuk menambah utility tambahan dan satu elimination. Mestinya ini tabungan yang cukup oke dan mereka pastinya tahu arah Morp di mana titik rotasi mereka. Ya, betul banget. Dan dari BAT mereka sudah mendapatkan 1 poin kill. Sementara NFT yang sudah masuk menuju ke bagian rumah L. Nah, ini rumah L, kenapa rumah L? Karena bentuknya L. Wajar, kalau ini wajar. Aduh. Wajar. Itu yang ditempatin drone dibilangnya pom bensin. Kenapa dibilang pom bensin? Karena memang bentuknya bentuk pom bensin. Ya udah. Terus? Itu hal yang nggak perlu dibahas jangan. Enggak, maksud gue biar lu paham. Ya, gitu. oke. Tadi ada apartemen merah, sebutan di Kombertas apart merah karena memang catnya warna. merah. Nah, gitu. Jadi ada beberapa sebutan-sebutan yang memang diberikan dan juga menjadi hal yang sudah diingat oleh komunitas. Jadi kayak gue udah lama tinggal di Jakarta, 10 tahun di Jakarta, dan lo memperkenalkan ini namanya gedung. Kayak, iya, gue juga tahu gitu.
Tapi di CCTV lain ternyata tim TA yang bersinggungan juga dengan Genesis Dogma, yang dimana Genesis Dogma tadi lebih memilih untuk ke arah Bigetron Alliance, berpindah angle-nya ke arah TA yang cukup berdekatan, tapi NFT juga cukup berdekatan, dan dimana ini tersandwich dari dua arah yang berbeda. Mestinya dari Genesis Dogma mereka benar-benar harus lebih merapat dan harus fokus ke salah satu angle terlebih dahulu. Yes, dan dari talent All-Star, Mid Laren melihat pergerakan dari Genesis Dogma Gits. Ini kalau misalkan NFT tiba-tiba nabrak ke arah GD, terus tiba-tiba BTR nge-backstep dari belakang juga, ini bakal ada 4 team showdown yang benar-benar chaos banget di arah perbukitan sekitar Pekado tentunya. Karena dari GD pun mereka tidak ingin melepaskan angle ke arah pemain-pemain dari talent All-Star. Beberapa tapping dengan menggunakan mini 14 masih dilancarkan oleh Satar. Sedikit demi sedikit, tapi di arah lain ada lindasan yang terjadi. Livescape ternyata mengalami sebuah kecelakaan gitu. Yes, accident nampaknya terjadi dari Livescape maybe, yang entah itu memang kecelakaan jatuh dari perbukitan atau memang jatuh dari satu vehicle. Tapi Kelsey masih fokus, yang dimana tadi Kelsey mendapatkan MVP juga di hashtag kedua, dan Taka memberikan sedikit inisiasi ke arah Satar yang berdiam diri dan memisahkan diri dari rekan-rekannya. Kelsey masih fokus ke arah angle booms, tapi dari Taka berpindah sedikit lebih mengambil ke arah sisi kiri dari Satar. Hanya vehicle yang terdeteksi karena set smoke up sudah cukup ramai dibuang oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Betul, dan ini setup yang begitu rapi tentunya tidak memberikan informasi karena pemain-pemain dari talent All-Star. Taka bergerak tapi Satar berhasil diamankan oleh seorang Jean 17. Lemparan granat langsung dari seorang Kelsey. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya untuk GD, dan ini akan ngebuat GD kebingungan karena ada split position yang bakal dilakukan, dan Daibot akan menghadapi dua pemain. Granat sudah mulai dilemparkan, Taka berada di barisan paling depan dan ada barisan dari seorang Jean. Tipis saja kali ini, dan Taka men-spot keberadaan pemain-pemain dari GD, dan Daibot pun berhasil diamankan, bahkan langsung di knock end begitu saja. Valid no debat, tidak dibiarkan untuk kesempatan kedua. Ya, struggle position kali ini untuk Genesis Dogma 2 versus 4 posisi kali ini, dan begitu pun dari Daibot yang sudah keluarkan Karolon, tapi masih ada balasan dari Kelsey. Snitchil nyaris mendapatkan dua pemain, bahkan boom luar biasa. Kali ini posisi berpindah 2 versus 2 pemain aktif, tapi Snitchil ditumbangkan begitu saja. Taka diam-diam nge-backstep seperti assassin. Boom, silakan last man standing untuk Genesis Dogma, tapi J17 ada intrude smoke, spekulasi yang diberikan ke arah smoke yang sangat tebal, tapi di sisi belakang Taka backstep lagi-lagi, boom, dan cukup kesulitan untuk menentukan satu angle, dan selesai. Genesis Dogma dipulangkan ke arah lobby di hashtag 13. Betul, tapi setidaknya GD berhasil mendapatkan satu pemain dari talent All-Star. Tak kenapa gue selalu pengen bilangnya Taman Anggrek bukan talent All-Star. Karena memori di otak gue tuh bilangnya TA itu ya Taman dan Anggrek gitu. Sama sih kayak AE sama Aerowolf alter ego gitu loh, kayak Aerolimax. Aerolimax. Aerolimax itu bisa alter ego, bisa Aerowolf gitu. Oke, dan the strongman from Victim Genpos sudah terpantau juga bagaimana bakalan duel utility dari Eagle. Namshin membuang Fred Granat juga untuk mencoba menyicil splash damage, tapi Namshin menyadari pergerakan belakang ada yang diam-diam. Misery intip juga pergerakan dari seorang Namshin, tapi Rocky yang malah terdeteksi. Tapi Fajar mengambil sisi high ground untuk mendapatkan satu demi satu pemain dari Eagle yang lainnya. Betul, tapi apakah Fajar akan berhasil untuk mendapatkan pemain dari Eagle Esport? Parajin menambah setup smoke tentunya, tapi through the smoke BAT join the fight karena third party yang mengganggu pertempuran antara Victim versus Eagle Esport. BAT menumbangkan satu pemain dari Eagle Esport, dan kali ini hanya ada Datkon yang tersisa. Oke, Datkon mengambil sisi low ground untuk menutup Eagle karena Misery cukup menggelegar bagaimana mereka mengontrol dari sisi high ground, mendapatkan semua angle, dan BAT benar-benar menjadi third party, menjadi pihak ketiga untuk juga menelik pergerakan-pergerakan dari Victim. Victim pun langsung aja mengambil sisi pinggiran circle zone, yang dimana memang blue zone dari circle keempat sudah berjalan. Ini yang gue senang dari pemainan Victim, mereka nggak ambisius untuk elimination point, tapi Misery terlambat dan bisa diculik karena TA sudah siap siaga menyambut kedatangan mereka di pinggiran circle zone. Betul, tapi ternyata ada pertemuan antara tim Indonesia kali ini antara Morph versus EVOS, di mana Morph diratakan oleh EVOS ke arah lobby. 11 tim tersisa kali ini, dan EVOS sudah mengumpulkan 2 poin kill. Ini udah lebih rapat lagi ya. Bagaimana close combat dari EVOS nampaknya sudah makin rapi dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan berhasil menuntaskan satu demi satu pemain dari Morph. Dan BAT masih cukup kekeh untuk mengambil angle ke arah Datkon. Malah Datkon cukup struggle pusing 7 keliling mereka untuk melakukan rotasi, tapi Quadro menunggu, tapi dari belakang EVOS yang diam-diam menghampiri peluru ke arah mereka, dan menutup angle dengan smoke yang lebih tebal lagi. Ini makin rame loh, dari arah timur, dari bagian utara udah chaos banget. Bahkan tim yang ada di bagian center circle pun alter ego
mereka sudah mendapatkan cukup banyak informasi di setiap bagian-bagian sekitar mereka. Iya. Mereka nggak dengar dari arah timur, mereka nggak dengar dari arah utara, selatan, barat, semuanya bisa didapatkan informasinya sama Alter Ego. Jadi tempat yang aman pastinya untuk saat ini, tapi seperti yang dibilang sama Wolfie juga, tempat yang enak adalah tempat yang akan diincar oleh cukup banyak tim. Yes, tempat yang paling enak adalah menurut gue tempat yang bisa menutup angle dari lawan. Bagaimana dari BAT, EVOS benar-benar ngelok begitu saja, Quadro bisa didapatkan, tapi R2K nampaknya cukup pusing juga karena Alter Ego diam-diam juga ngelok ke arah mereka. Bahkan maju begitu saja, KF sudah berdiam diri, Lizard nabrak juga dengan satu vehicle-nya. Selesai sudah nampaknya dari BAT, spot yang paling enak diambil begitu saja oleh EVOS. Gila men, fight mereka rapi banget loh. Iya, close combat-nya makin rapi ya. Close combat makin rapi, mungkin ini dari vibes yang mereka rasakan karena mereka sekarang ada di Bali. Tadi masih penyesuaian. Mereka Oh iya, betul, mungkin betul. tadi game pertama masih agak jet lag dengan proses terbang dari Jakarta ke Bali. Apalagi Red Face kemarin ya, abis Yoi. dari Jayapura, jet lag beda 2 jam sama Jakarta, dia langsung main. Terbang lagi. Sekarang Alliance mereka dikunci oleh NFT yang masih strong dengan 4 playernya. Zuxi masih ada first aid, menggulung-gulung darahnya juga, tapi di balik Broken Wall, dia tidak mendapat angle ke arah NFT. Dan 10 NFT yang di-lock oleh Kelsey yang di mana? Kelsey lebih sisi high ground, mudah mendapatkan kepala-kepala dari NFT. Betul, dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby karena memang pergerakan mereka sudah di-lock oleh tim NFT. Bahkan dari drone nggak mau ambil resiko untuk menyelamatkan seorang Ramones. Nyawa dari drone juga sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tapi victim bergerak ke arah yang salah, bertemu dengan KF dari EVOS Reborn. NFT dipulangkan menuju ke arah lobby di arah yang lain tadi karena terpotong oleh tim Talent All-Star. Tapi dari EVOS lagi-lagi, kali ini KF mendapatkan pemain terakhir dari Eagle Esport. Gila, luar biasa pergerakan jiggle yang dilakukan masing-masing pemain. Bagaimana lincah banget dari Red Face, dari KF, dari Laser, apalagi Microboy tadi mendeteksi juga. Dan Alter Ego masih mendapatkan advantage mereka, berada di sisi tengah. Kemudian juga bagaimana mereka mempunyai kompon di sisi high ground juga. Mestinya ini kesempatan besar mereka mendapatkan winner chicken dinner. Tapi dari SG, Micro berdiam diri sudah set up smoke cukup lumayan tebal. RRQ yang diam-diam juga sudah hampir masuk ke dalam circle. Dan Livescape pun tidak mau kalah, mereka berada di lower ground, tapi dari lower ground tersebut banyak natural obstacle yang mereka miliki. Betul sekali. Dari Renal Ray tidak ingin melepaskan keberadaan dari tim dari Livescape. Livescape. Dan Kelsey pun masih bergerak ke arah sebelah kiri. Dua pemain tersisa dari Talent Esport yang kali ini berusaha masuk tapi ditembakin. Ada Through the Smoke dan juga damage dari Bluezone yang begitu menyakitkan, menumbangkan satu persatu pemain dari Talent Esport. Tapi ternyata Kelsey masih bisa menyentuh punggung dari seorang Jan. Yes, nyaris setitik darah lagi tadi, tapi Alter Ego cukup agresif kali ini yang dilakukan. Potato memisahkan dirinya dari rekan-rekan tim. Bitman dari Super Una setelah mengetahui circle lebih mengecil lagi, lebih mengerucut lagi, mereka lebih merapat karena dari EVOS yang memberikan tekanan tidak berhenti-hentinya, tapi bakalan fokus karena Livescape cukup tebal dan cukup ramai. Smoke yang dilakukan, bagaimana? Ini semestinya kalau Fred Granat bakal menjadi trap yang sangat-sangat beresiko dari Livescape. Betul, tapi ada Molotov yang dilempar ternyata membatasi pergerakan dari Livescape, di mana ada smoke yang cukup tebal. Tapi dari Super trap Una, memang. granatnya benar-benar bagus banget, berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Livescape. Nikro dari Scarlet juga masih bertahan ternyata, memaksakan bergerak dengan menggunakan baginya, mundur ke arah belakang, ternyata semakin maju ke depan. Ada RRQ yang juga bakal join the fight. Kali ini Audrey diamankan oleh, tapi granatnya berhasil memulangkan satu pemain Livescape dan menghajar dua pemain dari Livescape. Yes, menyisakan seorang Maybe yang bakalan one man standing melawan 3 player yang bergerak move SE unit, bakal ditabrak begitu saja, digunting dari arah sebelah kanan Renalre, kemudian juga Potato sebelah kiri dan Super Una menyelesaikan dan menutuskan. Begitu saja 3 pemain dari Alter Ego strong banget dan akan melawan EVOS nantinya yang sudah stay di tengah circle zone. Betul, EVOS posisinya enak banget kali ini. Kalau kita lihat ada 3 tim Indonesia yang bertahan, ada RRQ, Alter Ego, dan juga ada tim EVOS. 4 tim Indonesia karena Skylight masih menyisakan 1 orang pemain mereka di menit ke-23. Oke, yes, dari EVOS bagus banget bagaimana tadi ketika tim-tim lain sedang tim fight, dia langsung menuntaskan dengan setup posisi yang berada di tengah circle zone. Tapi Nikro memberikan sedikit distract juga dan Renal Ray nampaknya cukup aware bagaimana di belakang dia ada smoke, di mana ada smoke di situ biasanya ada kehidupan. Dan yes, lagi-lagi setup yang dilakukan oleh EVOS, 2 berada di lower ground, 2 di sisi high ground, mestinya mereka cukup luas ke arah angle RRQ dan juga Alter Ego. Selesai sudah perjalanan dari SG, menyisakan 3 tim dari Indonesia, Alter Ego, RRQ, dan juga EVOS. Betul, dan dari Alter Ego, 2 pemain mereka sedang knockdown, butuh proses penyelamatan, dan kali ini mereka juga dikejar waktu karena Bluezone juga sudah mulai bergerak dan akan memaksa mereka untuk bergerak menuju ke bagian dalam dari zona yang ke-6. RRQ
mereka nggak mau ambil resiko, mereka hanya ingin Dua menikmati pertempuran antara Alter Ego dan juga EVOS, kecuali RRQ-nya bandel, mengambil 1 atau 2 pemain dari Alter Ego ataupun EVOS yang lengah untuk dijadikan point kill mereka. Oke, menarik nih. 4-4-2. Nampaknya RRQ bakal menjadi wasit antara Alter Ego dan juga Indonesia! EVOS. Duk 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 Indonesia! duk 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 duk. Ini Dan siapapun kayaknya gue udah seneng banget Iya. karena 3 tim yang tersisa adalah tim Indonesia semuanya. Tapi EVOS mereka bermain dengan sangat barbar, langsung tabrak musuh karena tim RRQ kali ini bakal langsung mengamankan last man standing begitu saja dan rata. RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby, bahkan kali ini 1 pemain dari Alter Ego kembali ditumbangkan oleh EVOS Reborn. Oke, nampaknya 2 pemain dari EVOS bakalan mengamankan sisi circle terlebih dahulu dan juga mengambil supply box untuk merefresh dari helm dan juga armor yang mereka miliki. Ini mestinya dari EVOS mereka memiliki advantage yang paling besar, sudah mengamankan juga, sudah mengontrol sisi high ground. Dan yes, Alter Ego kalau mereka dilempar terus-menerus utility Kelihatan. seperti ini, Laser bisakah dia mendapatkan beberapa darah dari seorang Potato, tapi masih cukup aman Potato untuk memberikan space dirinya. Wah, ini bener-bener di lock loh. 3 pemain atau 2 pemain dari EVOS sudah sedikit masuk ke arah zona. Sementara 2 pemain lainnya akan memotong rotasi dari tim Alter Ego. Ada beberapa lemparan utilities dilemparkan ke arah Alter Ego. Mereka bener-bener bonyok karena Bluetooth juga sudah mulai bergerak dan ada molotov yang begitu bagus. Potato. Berhasil mendapatkan hazelnuts. Ini menjadi mimpi yang tidak indah untuk Alter Ego. Potato kena blunder dia ngebuang molotov, dia kena diri sendiri tadi. Oke, sayang sekali dan biasa memang terjadi karena memang tekanan pressure yang dilakukan oleh last minute ini benar-benar menggerogoti adrenalin mereka. Dan Laser sedikit memberikan tekanan begitu pun dari Red Flash, memberikan Dapat diving satu. juga KF dapat dari seorang Denale menandakan 4 versus 2. Apakah Satu. dari Alter Ego bisa mendefense dari kompon mereka? Dan yes, Laser pun masih menekan dari seorang Red Flash dan tambah juga lagi nampaknya 1 dari Laser malah bisa adu trading knockdown di sini. Betul, ini udah chaos banget dan harusnya memang sudah dipastikan untuk winner chicken dinner berhasil diamankan oleh EVOS Reborn untuk game yang kedua.